Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita bisa bertemu di video kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Fadlan Ikrom. Sini saya sebagai mahasiswa Unis Tangerang semester 2 Prodi Ilmu Komunikasi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Hajah Siti Munawati, MPDI, selaku dosen pendidikan agama Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil resume saya di buku Pendidikan Agama Islam Perguruan Tinggi di bab 11 tentang moderasi Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tolak ukur wajah Islam moderat. Yang pertama di sini ada diskursus moderasi Islam. Kelembutan Islam atau wasatiyah saat ini menjadi mainstream Islam di Indonesia. Kelembutan Islam ini dapat menjawab peradaban global. Penting juga agar Muslim moderat mampu menjawab dengan lantang, disertai aksi damai dengan kelompok radikal, ekstremis, dan puritan yang bertindak dengan kekerasan. Aksi berbasis radikal, ekstremis, dan puritan menjadi salah satu penyebab keragaman agama atau bisa disebut juga dengan pluralisme agama. Pluralisme agama adalah gagasan atau pemahaman tentang kepercayaan yang dianut oleh orang-orang di suatu tempat, dan kepercayaan ini seringkali berbeda. Salah satu negara dengan keragaman agama adalah Indonesia yang memiliki banyak agama yang diakui. Selain keragaman agama, bahkan dalam suatu negara keragaman agama diwujudkan dalam berbagai bidang keilmuan di dalam agama tersebut. Misalnya, berbeda dalam pemahaman fikih dan tauhid atau bisa disebut juga dengan kalam. Selanjutnya di sini ada term moderasi Islam. Islam moderat juga dikenal sebagai Islam wasatiyah. Berasal dari kata Islam dan wasatiyah. Seperti yang kita ketahui bersama, Islam adalah agama yang penuh berkah, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut situs Muslim Profesional, Islam adalah agama utama di Indonesia yang memiliki popularitas terbesar di dunia saat ini. Dan wasatiyah berasal dari kata wasata yang berarti kebajikan, keadilan, dan kebaikan. Menurut Muhammad Qut, keseimbangan berarti keseimbangan antara iman dan keyakinan yang dapat dirasakan panca indera. Moderasi Islam merupakan suatu pemikiran ataupun perilaku yang senantiasa berupaya mengambil posisi tengah dari kedua perilaku yang berseberangan serta kelewatan, sehingga salah satu dari kedua perilaku yang diartikan tidak mendominasi dalam benak serta perilaku seseorang. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis moderasi. Yang pertama di sini ada moderasi dalam akidah atau iman. Akidah adalah sistem kepercayaan total seseorang hamba terhadap wujud Sang Pencipta dalam rangkaian ajaran yang diturunkannya. Ini adalah dimensi esoterik akidah yang berisi aturan-aturan paling mendasar tentang sistem kepercayaan dan keyakinan seseorang terhadap entitas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta alam semesta. Lebih dari itu, pemaknaan iman yang benar dan tulus dalam Islam dimaksudkan untuk merangsang sisi dasar dari spiritualisme keagamaan berupa paling dasar pengabdian total dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita harus mengetahui bahwa akidah berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu i'tiqad yang berarti keyakinan atau keyakinan. Yang kedua di sini ada moderasi dalam syariah. Kata syariat memiliki berbagai pengertian baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, syariat adalah tempat di mana air mengalir atau jalan menuju suatu sumber air. Sedangkan menurut terminologi yang luas, syariah dapat diidentikan dengan ad-din, Islam itu sendiri. Syariah adalah pedoman hukum baik mengenai hubungan hamba dengan Tuhan maupun hubungan manusia dalam interaksi sosial sehari-hari.
Selanjutnya yang ketiga ada moderasi dalam akhlak. Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Terkadang dia berasal dari agama lain. Dalam hal ini, Islam menggariskan akhlak bergaul dengan teman non-muslim. Islam tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Setiap orang berhak memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, "Ketahuilah wahai orang-orang musyrik, sesungguhnya bagi kalian balasan atas amalan-amalan kalian dan agama kalian, dan kalian meridhoinya atas diri-diri kalian. Dan bagiku balasan atas amalan yang dan agamaku yang Allah ridho kepadaku." Selanjutnya yang keempat, di sini ada moderasi dalam bidang politik. Itu peran kepala negara. Moderasi Islam hadir sebagai wacana atau paradigma baru dalam memahami Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai tasamuh, pluralitas dan ukhuwah. Islam yang mengedepankan persatuan dan kesatuan umat, serta Islam yang membangun peradaban dan kemanusiaan. Permasalahan umat Islam semakin kompleks, tidak hanya menyangkut aspek teologis saja, tetapi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek politik. Sejarah mencatat bahwa Islam terpecah menjadi beberapa kelompok karena berlatar belakang masalah politik. Selanjutnya di sini ada sejarah moderasi Islam. Sejarah mencatat bahwa secara kelembagaan Nabi telah merumuskan beberapa fakta berdamai dalam kebijakannya. Di antaranya yang terkenal adalah Perjanjian Hudaibiyah, bahkan 2 term, dengan Piagam Madinah yang mencakup semua elemen masyarakat, dan kemudian untuk melaksanakannya dengan setia. Sejumlah ayat dan hadis telah mengungkapkannya dengan jelas dan jelas. Menurut kajian sejarah, bahwa Islam masuk ke Nusantara untuk pertama kali tercatat sejak abad ke-7. Namun, Islam di Nusantara berkembang secara masif ketika sebagian besar penduduk Muslim Kampa berbondong-bondong ke Nusantara bersamaan dengan Wali Songo yang menyebarkan Islam secara serentak dan terbuka sekitar abad ke-15 Masehi. Selanjutnya di sini ada model pemikiran moderasi Islam. Keberagaman bahasa, budaya, dan agama yang menjadi identitas bangsa Indonesia memiliki nilai strategis di kancah internasional. Sebagai bangsa yang multikultural, multietnis, dan multireligius, ini adalah pertaruhan. Jika kebinekaan ini menjadi salah satu aspek penguatan relasi sosial antara elemen bangsa, dunia akan melihat Indonesia sebagai acuan utama, sebagai tipe ideal atau ideal example dalam mengelola keragaman. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat diartikan sebagai pengikut tradisi Nabi Muhammad dan kesepakatan para ulama. Sedangkan akhlak moderat atau tawasuh merupakan sifat yang paling menonjol dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain iktidal, bersikap adil, tawajun, bersikap seimbang, dan tasamuh, bersikap toleran, sehingga ia menolak segala bentuk tindakan ekstrim dan pikiran tataruf yang dapat melahirkan penyimpangan dari ajaran Islam. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri moderasi Islam. Moderasi Islam adalah salah satu manhaj atau paham dan mazhab pemikiran Islam yang mengedepankan pandangan dan sikap moderat atau tawasuh. Adil al-adl, bijaksana al-hikmah, mengutamakan kebaikan al-khairiyah, serta seimbang dalam proporsional, pasang surut dalam beragama dan menerapkan ajaran Islam, dan ketika berhadapan dengan fenomena dan masalah kehidupan manusia. Moderasi Islam merupakan bagian dari ajaran Islam yang bersifat universal, yaitu adil al-adl, seimbang tawazun, toleran tasamuh, tengah tawasuh,
terbuka dan egaliter, infitah dan dialogis, al-hiwar. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri moderasi Islam. Yang pertama itu ketuhanan, rabbaniyah. Kedua ada akhlakiyah. Yang ketiga ada kemanusiaan, insaniyah. Yang keempat ada global, alami. Kelima ada toleransi, tasamuh. Yang keenam ada bervariasi atau beragama, tanawu. Ketujuh ada moderat, wasati. Yang kedelapan ada integral atau alat takamul. Yang kesembilan dan terakhir ada mulia dengan identitasnya, al-i'tizaj bidjaj. Selanjutnya di sini yang terakhir ada moderasi Islam, mencegah pemahaman radikal. Munculnya radikalisme merupakan bentuk ekspresi umat Islam yang berlebihan dalam menyikapi permasalahan sosial, keagamaan, dan politik yang berlebihan, sehingga mengakibatkan sikap-sikap yang berada di luar batas kewajaran manusia. Salah satu fenomena pergerakan kelompok agama radikal yang mengatasnamakan Islam adalah Islamic State of Iraq dan Suriah, atau disingkat dengan ISIS. Negara Islam Irak dan Suriah adalah kelompok gerakan radikal yang ingin membentuk negara berdasarkan hukum Islam. Dengan adanya pergerakan kelompok radikal seperti negara Islam Irak dan Suriah, mereka memiliki tujuan untuk mendirikan negara berdasarkan hukum Islam. Namun metode yang digunakan tidak sesuai dengan hukum Islam. Untuk mencegah lahirnya radikalisme di masyarakat diperlukan pemahaman Islam yang baik di kalangan masyarakat, karena masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman Islam yang mengedepankan perspektif cinta, karena Islam adalah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Moderat dalam Islam tidak boleh disalahartikan sebagai kelompok yang tidak memiliki pendirian, tetapi moderat dalam arti mengambil jalan tengah yang mengedepankan aspek maslahah ar-mursalah sebagai konsekuensi dari kenyataan bahwa bangsa Indonesia dilahirkan dengan berbagai ras, suku, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan suku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya Fadlan Jil Ikram pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.